Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Alhamdulillah, kita ucapkan juga kepada Abu Hudzaifah Kunawi, ya, barakallahu fi, wa baraka alaih, wa jama'a bainahuma fi khair. Amin ya Tuhan. Mudah-mudahan ini sunnah hasanah, iya, diikuti oleh bapak-bapak yang selanjutnya. Iya, iya, masya Allah, man sanna sunnatan hasanah falahu. Jadi, ya, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi, ya, dan dibangun di atas takwa. Allah SWT berfirman, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun minal muttaqin. Orang yang berkasih sayang di dunianya, nanti di akhirat akan saling bermusuh-musuhan. Ya, saling perang-perangan. Ya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi patokannya itu dibangun dari takwa. Ya. Kebahagiaan itu dibangun dari takwa. Dan yang namanya kebahagiaan, ya, bukan seorang itu punya istri satu atau istri 4, ya. Jadi bukanlah seorang istri atau seorang suami akan bahagia karena istrinya 1 atau istrinya 4, istrinya 2, ya. Bukan karena dianya suaminya tidak ta'addud, atau bukan juga karena suaminya ta'addud, ya. Tapi yang namanya kebahagiaan itu dibangun dari takwa kepada Allah SWT. Mau ta'addud, mau enggak ta'addud, ya. Yang penting dibangun dari takwa kepada Allah SWT. Ya. Ya. Tidak ta'addud juga kalau bukan dari takwa, wallahi api neraka isinya. Ya bukan? Ya, ya, Tuhan. Iya. Ya. Jadi jangan salah kaprah, mak-mak. Ya, bahwasanya kebahagiaan itu terletak pada suaminya kalau suaminya tidak ta'addud. Ini picik, ya, cara pandang yang tipis. Ya. Kebahagiaan itu terletak sejauh mana seorang itu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Anti bisa bahagia di dunia, perasaan hati itu kebahagiaan semu kalau bukan di atas takwa. Ya, buat apa? Ya, kalau sekiranya berujung kepada kesengsaraan nanti di akhirat. Ya, apalagi kalau sekiranya dibangun di atas kebencian terhadap syariat Allah SWT. Bukan perkara ringan ini. Ya, terpropaganda, jadi anti, walaupun tidak terucap dengan lisannya, tapi dengan kelakuannya benci terhadap syariat Allah SWT. Iya. Anak pribadi tidak mengatakan itu perkara yang sunnah mustahabah, yang namanya ta'addud. Ya, yang benar pendapat yang rajih itu mubah. Ya, ta'addud. Sunnah ta'addud itu mubah.
Iya. Tapi tolong diproporsikan dia dengan perkara yang mubah. Iya. Perkara yang mubah, dibiarkan dia mubah. Jangan dikesankan itu perkara yang tercela, yang haram, yang penuh kezaliman. Ya. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Muhammad. Salah satu penyebab gugurnya amalan, zalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa'ahbata a'malahum. Demikianlah, dikarenakan mereka benci, tidak suka, tidak mau terima, tidak mau lapang dada dengan syariat Allah, maka Allah gugurkan amalan mereka. Apa tidak nangis nanti di akhirat ternyata melihat amalannya gugur karena benci syariat ini? Ya. Syariat Allah Subhanahu wa taala, walaupun perkara mubah, yakin ini mubah. Kenapa dihujat? Ya. Kenapa dihujat? Tidak takut amalannya berguguran, tidak takut imannya gugur. La ilaha illallah, subhanallah. Ya. Yang halal dibiarkan halal. Kenapa dihujat? Ya. Kenapa ada bentuk penggembosan? Ya. Asy-Syaikh Al-Fauzan Al-Allamah ya, dalam kitabnya Mulakhas Fiqhi menyinggung, didoakan kejelekan orang yang gembosi syariat ini, khusus masalah ta'addud ini. Faqatallahu, kata Syekh Fauzan, keras sekali semua. Semoga Allah memerangi ya, orang-orang yang menutup celah-celah syariat ta'addud ini. Orang-orang yang menggembosi ini. Syekh Fauzan ya ikhwan. Demikian lembutnya, tapi dalam hal ini keras dia. Karena di belakangnya Yahudi. Propaganda Yahudi. Faqatallah. Semoga Allah memerangi semua orang yang menghalangi syariat ini. Atau yang menggembosi syariat ini. Khusus masalah ta'addud ini. Hati-hati. Ya, perempuan-perempuan mulutnya, ya, kalau tidak takut dianggap mau keluar dari lisannya itu perkara-perkara yang kufur. Ya, hati-hati. Hati-hati. Melihat di akhirat nanti amalannya gugur, na'udzubillah. Berani mengorbankan imannya demi benci terhadap syariat Allah SWT. La ilaha illallah. Ana doain, ya. Semoga bapak-bapak yang di sini semuanya nanti bisa bahagia dengan syariat ta'addud. Iya. Ikhwan, tamam. Iya. Kurang apa? Bahagianya Rasulullah, bahagianya sahabat. Anak sampai sekarang belum lihat, belum tahu ada sahabat yang tidak ta'addud. Sampai sekarang tolong kasih faedah, ada sahabat yang tidak ta'addud. Anak sampai sekarang belum tahu. Ada sahabat yang tidak ta'addud. Anak sampai sekarang belum tahu. Siapa yang lebih bahagia daripada sahabat? Iya. Siapa yang lebih bahagia daripada mereka? Ya. Ini termakan propaganda sinetron. Iya. Sinetron lebih dipegang daripada Al-Quran dan Sunnah. Na'udzubillah. Iya kan? Sinetron siapa yang buat itu propagandanya? Terpropaganda dengan selebriti apa? Iya. Iya. Terpropaganda dengan itu. Syariat Allah SWT yang halal dibiarkan halal, jangan dihujat. Wallahi, ini tanda-tanda kebinasaan ini. Iya. Ternyata termakan. Kelasnya rendah sekali. Alhamdulillah. Ya, semestinya akhwat salafiyat ini yang memberikan contoh yang baik. Ternyata keluar dari mulut-mulutnya perkataan yang najis. Najis itu ikhwan. Wallahi najis. Ucapan-ucapan yang mengarah kepada kekufuran seperti itu. Ya, bukan sekedar lisanul halnya saja. Lisanul maqal menunjukkan kebencian terhadap syariat Allah. Tidak takut ya, akan kekufuran. Ya. Tidak takut. La ilaha illallah subhanallah. Ngeri ya dengarnya. Kok bisa ternyata akhwat salafiyat seperti itu. Tubi ilallah. Taubat kepada Allah SWT. Jangan dianggap main-main ini. Taubat kepada Allah SWT. Ya. Nangis kepada Allah SWT. Kok keluar dari lisan seperti itu? Syaitan itu. Iblis yang berbicara itu. Yang keluar dari lisannya itu iblis.
Ya. Bukan seorang muslimah kalau seperti itu. Kalau nggak tobat, ya, Allah akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT nanti. Tobat ya, di hadapan Allah SWT. Keluar lisan seperti itu. Ya, dari seorang muslimah, apalagi dari seorang salafiyah. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Ya, jangan main-main dengan syariat Allah SWT. Ya. Salah satu penyebab kekufuran itu. Makanya Syekh Fauzan marah besar dalam permasalahan ini. Faqatalullah. Semoga Allah memerangi mereka-mereka itu. Ya. Yang berusaha untuk menggembosi atau semisalnya benci terhadap syariat Allah SWT ini. Ya. Ya. Seorang mukmin kullu min indi rabbina. Semuanya dari Rabb kami. Ya. Baik. Menunjukkan jahal dengan syariat Allah SWT. Hati-hati. Kita kufur bisa dalam keadaan kita tidak sadar. Ya. Ini. Faqala Syekh rahimahullah taala, ya. Babu qasri salati fi safar. Bab disyariatkannya mengqasar salat ketika safar. Ya. Ya, dikatakan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah taala, ya, al-qasru huwa li salawatir rubaiyah wa hiya adh-dhuhr wal 'asr wal isya. Qasar itu disyariatkan ya, bagi salat yang 4 rakaat. Zuhur, asar dan isya. Ya. Wa naqala Ibnu al-Mundhir al-ijma' ala annahu la qasra fil maghrib wal fajr. Imam Ibnu al-Mundhir menukil ijma' bahwasanya tidak ada qasar di dalam salat maghrib dan salat fajar. Ya. Tidak boleh dikosor salat yang 3 dan 2. Ya, tapi salat yang 4 rakaat itu yang dikosor. Ya, walaysa lahu sababun illa safar. Nah, ini perlu dipahami. Ya, jadi jangan salah kaprah. Bahwasanya sebab qasar itu cuma safar. Ya. Sebab qasar itu cuma safar saja. Ya. Tidak ada sebab yang lainnya. Tidak ada sebab yang lainnya. Bukan karena sakit dan lain hal, bukan. Jadi salah kaprah kebanyakan orang awam, ya. Kebanyakan orang awam, banyak daripada orang awam, bahwasanya orang yang sakit itu boleh menjamak dan mengqasar. Salah. Yang boleh menjamak, yang disyariatkan ketika sakit itu boleh menjamak. Iya, kalau memberatkan, boleh dijamak takdim, boleh juga dijamak takhir, asal jangan dikosor. Ya, asal jangan dikosor. Karena bukan safar. Iya. Jadi sakit ada orang tua yang telah renta, cuman akalnya masih cerdas, cuman fisiknya sudah lemah, boleh dia menjamak, ya. Tapi jangan mengkosor. Ya, boleh menjamak tapi jangan mengkosor. Iya. Makanya pendapat yang benar daripada ulama bahwasanya qasornya Rasulullah SAW di haji, di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, di Mekah, iya, itu bukan karena nusuk, bukan karena Rasulullah SAW melaksanakan rangkaian ibadah haji, bukan, tapi dikarenakan apa? Safarul haji. Safar haji. Karena Rasulullah SAW, walaupun memang aslinya orang Mekah, Rasulullah asli Mekah kan? Iya. Lahir di Mekah apa di Madinah Rasulullah? Di Mekah. Terus di Madinah? Hijrah. Iya. Rasulullah SAW asli Mekah. Iya. Iya. Rasulullah SAW pernah bersabda, terkala dia diusir dari Mekah, ya, dia berbicara kepada Mekah, ya,
bahwasanya dia bersabda, "Wallahi innaki la ahabbul ardi ila Allah Subhanahu wa taala." Ya. Laula anna qauma, kata Rasulullah SAW, sungguhnya ya, engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi negeri yang paling dicintai Allah apa? Mekah. Tapi dikarenakan aku terpaksa keluar, ya, karena pendudukmu yang mengeluarkan aku sehingga aku keluar. Terpaksa. Rasulullah SAW hijrah. Ya. Kalau sekiranya dakwanya bisa diterima di Mekah, tidak keluar Rasulullah SAW. Tapi dikarenakan dakwanya tidak bisa diterima, 13 tahun Rasulullah berdakwah di Madinah. Di Mekah. 13 tahun. Iya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun dakwah tauhid. Tapi ternyata tidak menambah kecuali pengingkaran saja daripada penduduk Mekah. Kecuali sedikit. Ya. Kecuali sedikit daripada sahabat-sahabat muhajirin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk berhijrah. Jadilah Rasulullah penduduk Madinah. Iya. Jadi Rasulullah penduduk Madinah. Makanya ketika Fatu Mekah, ya. Fatu Mekah tahun berapa? Tahun berapa Hijriah? Mekah dijadikan negeri Islam. Ya. Setelah orang Quraisy takluk dengan Islam. Tahun berapa? Tahun 10 kurang 2. Iya, tahun 8. Tahun ke-8 Hijriah. Iya, ini Fatu Mekah. Jadi ketika Fatu Mekah, ini para sahabat Ansor, Muhajirin, itu sudah komentar. Keluar selentingan-selentingan. Wah, ini Rasulullah bakal balik lagi ke Mekah. Sudah jadi negeri Islam. Ya kan? Rasulullah bersabda, "La hijrata ba'dal fath, walakin jihadun wa niyyah." Tidak ada hijrah lagi kalau sudah Fatuh. Sudah Fatu Mekah. Sudah Mekah itu dijadikan negeri Islam dan kaum muslimin. Ya kan? Oh, kalau begitu Rasulullah bakal balik kampung lagi. Ini sudah senang balik kampung. Iya. Dengar seperti itu kata Rasulullah SAW. Tidak, akan tetap haram baginya, bagi orang-orang muhajirin, orang-orang yang sudah berhijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam untuk balik lagi. Ya, kecuali karena ada hajat-hajat tertentu. Ya, maka Rasulullah SAW tetap balik lagi ke Madinah. Ya, Rasulullah tetap balik lagi ke Madinah. Tapi Rasulullah SAW ketika di Mekah, walaupun dia asli orang Mekah, tapi sudah meniatkan untuk mukim di Madinah, beliau sholat 2 rakaat. Ya, beliau dan para sahabat-sahabat muhajirin yang lainnya itu sholat 2 rakaat kosor. Apalagi sahabat Ansor. Ya, kalau sekiranya sahabat muhajirin aja kosor, apalagi sahabat Ansor karena safar. Ya, jadi yang benar menurut pendapat ulama bahwasanya kosornya Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika haji bukan karena nusuk. Tapi karena safarul haji. Safarul haji, ya. Wal umrah sekalian. Ini pendapat yang benar. Li'annahu min ruhasihi allati syuri'at rahmatan bil musafir wa syafaqatan alaih. Jadi karena qasar ini termasuk rukhsah yang Allah rukhsahkan, ya, dan dijadikan syariat sebagai bentuk rahmat bagi orang musafir. Ya. Keringanan, rahmat bagi orang-orang musafir. Ya, keringanan dari Allah SWT. Rukhsah. Dan syafaqatan alaih bagi orang-orang musafir. Ya, kasih sayang dari Allah SWT bagi orang-orang musafir. Keringanan dari Allah SWT. Ya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyatinakumul ladzina kafaru. Wahai orang-orang yang beriman, ya, tidak mengapa atas kalian, tidak dosa atas kalian, ya, untuk mengqasar salat ketika kalian safar, ya, safar dan sudah keluar dari kampung halamannya, sudah safar keluar kotanya. Boleh sudah qasar. Ya. In khiftum ayyatinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian takut untuk difitnah orang-orang kafir, maksudnya diganggu atau diperang atau dibunuh. Ya. Sebagian sahabat Umar, ya, komentar, sekarang sudah aman. Kita mau safar kemana saja, tidak ada yang mengganggu. Ya, sorry sama garong-garong. Ya, hukum asalnya orang aman. Iya, dari Jakarta ke Surabaya, dari Jakarta ke Jogja, tidak ada masalah. Iya, aman, nggak ada yang ganggu-ganggu. Iya, tidak ada yang mengganggu. Kenapa? Kalau Allah SWT mengatakan in khiftum, kalau kalian takut. Iya. Berarti apa? Seakan-akan kalau tidak takut, jangan qasar. Paham? Kalau tidak takut, maksudnya takut apa? Takut dibunuh sama orang kafir. Kesannya kan seperti itu. Akan tapi, kata Umar radhiyallahu taala anhu, tapi ini rukhsatun min Allah Subhanahu wa taala. Faqbalu ya ruhasillah. Jadi Umar ditanya oleh salah seorang, kok kenapa ini kita kan sudah aman sekarang, kenapa tapi masih qasar? Ya. Kata Umar, aku sudah bertanya yang seperti ini kepada Rasulullah SAW. Dan jawabannya seperti itu. Ini sudah rukhsah. Walaupun sudah aman sekarang. Tidak ada lagi orang kafir. Walaupun ada orang kafir juga dia membiarkan kita mau qasar. Iya. Kita mau sholat di jalan. Tidak apa-apa. Artinya ini rukhsah dari Allah SWT. Terimalah. Ya, rukhsah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap. Kalau begitu aman atau tidak aman. Tetap disyariatkan untuk qasar. Ya, jangan beranggapan kalau tidak aman saja qasar. Ya. Ya, kalau tidak aman saja baru qasar, tapi aman atau tidak aman disyariatkan untuk mengqasar. Iya. Kemudian berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana la yazidu fi safar ala raqataini wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik. Ya. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya dan meridai bapaknya. Qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku temani Rasulullah SAW. Iya. Bisa juga maknanya berguru. Ya, berguru. Ya, kepada Rasulullah SAW. Makanya, istilahnya ulama, mereka punya istilah. Abu Yusuf itu sahibu Abi Hanifah. Jangan dipahami, Abu Yusuf itu CS-nya Abu Hanifah, bukan. Tapi Abu Yusuf itu muridnya Abu Hanifah, itu istilahnya. Ya, sahib Abu Hanifah. Ya, atau Muhammad bin Hasan, sahib Abi Hanifah. Maksudnya apa? Muridnya Abu Hanifah. Jadi kalau lihat istilah-istilahnya ulama, itu maksudnya. Min ashab Abi Hanifah. Maksudnya termasuk murid-murid daripada Abu Hanifah. Atau misalnya Imam Malik, itu min ashab Zuhri. Adalah sebagian daripada murid-muridnya Imam Az-Zuhri. Nafi' min ashabi Ibn Umar. Imam Nafi' itu bukan teman sejawat Ibnu Umar, bukan. Makanya jangan salah kaprah, ini istilah. Walaupun antum bisa lihat kamus sahib itu ya teman. Tapi lihat ya, enggak cukup. Kadang-kadang orang dalam memahami perkataan ulama dengan melihat kamus saja. Tapi harus mengerti istilahnya mereka.
Ini istilah al-hadis. Ya, istilah al-hadis maksudnya itu murid-muridnya. Al-asal. Walaupun kadang-kadang ada yang selain daripada itu. Tapi hukum asalnya seperti itu. Ya, fulan as-sahib fulan. Fulan sahib fulan. Maksudnya muridnya. Ya, ini istilahnya al-hadis. Hukum asal. Walaupun ada yang tidak seperti itu. Bil qara'in. Fakana la yazidu fi safar ala ra'atain. Ya, aku temani Rasulullah. Ya. Ya. Aku kemana-mana aku ikut Rasulullah SAW. Ya. Ketika safar. Ya. Beliau tidak menambah lebih daripada 2 rakaat. 2 rakaat, semuanya 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Kecuali maksudnya maghrib. Ya. Ya. Zuhur, asar, isya, 2 rakaat. Ya, subuh ya sudah jelas 2 rakaat karena tidak boleh dikosor. Ya. Maghrib tetap 3. Abu Bakar, Umar, Utsman kadzalik. Abu Bakar, Umar, Utsman kadzalik. Iya. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar, demikian juga Utsman. Di sini disebutkan faedah oleh Syekh Bakar rahimahullah taala Ikhtalafal ulama fil qasar. Ulama itu berselisih paham tentang qasar salat. Hal huwa wajibun aw rukhsatun yustahabu ityanuha. Jadi ada 2 pendapat, sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah saja. Ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ila jawazil itmam wal qasr afdal. Kalau pendapat mayoritas ulama, ya, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ini mengatakan itmam salat 4 rakaat boleh, walaupun yang afdal itu qasar. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah SAW senantiasa itu qasar. Iya. Adapun Abu Hanifah, ya, sebagian sahabat juga banyak juga yang berpendapat tentang yang seperti pendapat jumhur ini, seperti pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Walaupun memang Abu Hanifah berkeyakinan bahwasanya qasar itu wajib. Dan ini juga pendapat yang diperkuat oleh Ibnu Hazm. Ya. Ya. Dalil ulama yang mewajibkan qasar karena Rasulullah SAW senantiasa lakukan seperti itu ketika safarnya. Tapi dijawab oleh jumhur, bi annal fi'la la yadullu 'alal wujub inal jumhur. Ya. Bahwasanya semata-mata perbuatan dari Rasulullah SAW itu tidak menunjukkan kewajiban. Ya, menurut pendapat jumhur. Ya, ini ma'ruf seperti itu. Jadi al-fi'l la yadullu 'alal wujub. Itu kaidah. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis Aisyah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, furidatis salatu raqataini fa uqirat salatus safar wa utimmat salatul hadar. Ya. Jadi diwajibkan salat, ya. Bisa diwajibkan, bisa juga artinya disyariatkan. Ya. Uriwat, ya. Bisa artinya seperti itu. Ya. Furidatis salatu raqatain. Sama seperti
disyariatkan sholat 2 rakaat awalnya. Ya. Paukirat sholat safar, dibiarkan di sholat safar, tetap 2 rakaat. Wa utimmat sholatul hadar. Ya. Dan disempurnakan di sholat hadar, bukan safar, muqim. Ya. Wa ujiba anhu bi ajwiba ahsanuha anna hadha min kalami Aisyah wa lam yarfa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah lam tashhad zaman fardhi shalah. Dijawab yang paling banyak jawabannya, yang paling bagus jawabannya dikatakan Syekh Bassam, jawaban sebagian ulama mengatakan ini kalam Aisyah. Perkataan Aisyah. Iya. Bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Perkataan Aisyah bukan perkataan Rasulullah SAW, dan Aisyah jelas tidak menyaksikan zaman kapan diwajibkannya sholat. Kapan diwajibkannya sholat? Kapan? Apa kejadiannya? Kejadian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW lagi di Madinah atau di Yaman? Lagi di Mekah. Ya. Belum hijrah. Ini Isra Mi'raj. Ya, diwajibkan sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah. Ya, 10 tahun Rasulullah SAW berdakwah tauhid. Ya, kemudian sekitar kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah, Isra Mi'raj. Nah, di atas langit ya, diwajibkannya sholat. Ya. Iya. Amma adilatul jumhur, adapun pendapat mayoritas ulama yang mengatakan tidak wajib qashar, hanya saja mustahab. Itu sepakat para ulama, mustahab itu sepakat, itu yang paling afdal. Yang paling afdal itu untuk qashar. Hanya saja mereka berselisih paham apakah sampai derajat wajib atau derajat sunnah. Firman Allah, laisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Tidak ada junah, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat. Hukum asalnya, fanafiyul junah yufidu anna rukhsa wa laisa azimah. Hukum asalnya menurut istilah ulama, penafian daripada dosa itu memberikan faedah rukhsah, bukan suatu perkara yang lazim. Bukan suatu perkara yang lazim. Ini hukum asalnya. Nafiyul junah. Ya. Adapun tentang wajibnya sa'i, ya. Tentang wajibnya sa'i, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya. Faman hajja wa i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Ya. Bahwasanya sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa ya, yang haji atau umroh, tidak mengapa, tidak dosa bagi mereka untuk tawaf, untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Sebagai ulama membuat iskal ini, nafiyul junah itu tidak menunjukkan bahwasanya suatu perkara yang bukan suatu perkara yang lazim. Buktinya Safa Marwah itu lazim, azimah. Nyambung nggak? Belum nyambung. Ya. Kelas berat, agak berat lagi kelasnya ini. Artinya pendapat jumhur ini dibantah sebagai ulama. Ya. Ya. Pendapat jumhur berdalil dengan firman Allah SWT, laisa alaikum junahun. Ya. Tidak mengapa atas kalian, tidak dosa bagi kalian untuk mengqashar salat. Ya. Penafian dosa, tidak dosa, artinya tak boleh, sekedar boleh, rukhsah, bukan perkara yang wajib. Paham? Allah tidak mengatakan wajib bagi kalian, tapi tidak mengapa atas kalian. Silakan saja atas kalian untuk qashar ketika safar. Iya. Nyambung?
Sampai sini nyambung? Nyambung ya? Iya. Dijawab oleh sebagian ulama yang mengatakan wajib, belum tentu. Iya. Belum tentu. Karena ada sebagian ayat yang menafikan dosa, nafyul junah. Iya. Itu tetap menunjukkan azimah, suatu kemestian dan suatu kewajiban. Buktinya apa? Buktinya tadi Allah berfirman, Inna Safa wal Marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junah alai ayyat tawaf bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang haji ataupun umrah, tidak mengapa. Tidak dosa bagi mereka untuk tawaf di sana, sa'i maksudnya. Untuk sa'i, untuk tawaf antara Safa dan Marwah. Sekarang, ini kata ulama yang tetap mewajibkan, ini buktinya Allah menafikan junah, laisa lakum junah. Ya. La junah, tidak ada junah, tidak dosa, tidak mengapa. Apakah juga kita katakan sa'i itu cuma perkara mubah saja? Atau rukhsah saja? Atau wajib? Hah? Wajib atau sunnah saja sa'i? Wajib, rukun bahkan. Tidak sah umrah seorang muslim tanpa sa'i. Tidak sah haji seorang muslim tanpa sa'i. Iya. Mau hajinya ifrat atau qiran atau tamattu. Ya, walaupun qiran itu cukup sekali. Ya. Adapun mutamatsi harus 2 kali. Iya. Ya. Sebelum dan setelah. Tapi itu nanti pelajaran haji. Iya. Tapi sekarang sudah nyambung belum? Sudah nyambung belum? Coba, gimana maksud? Anak tadi cerita apa? Kesimpulannya. Terus? Apa Abu Fauzan? Ya. Mustahab saja. Yang di tentang safar. Iya. Nyambung? Nyambung? Biar tahu jalan ceritanya. Jangan tahu kesimpulannya aja. Masa bodoh yang penting tahu gongnya aja. Nah, tapi harus seorang dikatakan oleh Imam Sya'bi atau Imam Syu'bah, lupa. Kalau nggak Sya'bi ya Syu'bah. Mirip-mirip sih. Sya'bi kalau tidak salah. Iya. La yashummu ra'ihatal fiqh man la ya'rif al-khilaf. Ya. Jadi orang tidak bisa mencium bau ilmu fikih orang yang tidak mengerti khilaf. Jadi apa? Jadi orang yang nggak ngerti khilaf itu bukan awam, kelasnya awam aja terus. Ya. Nanti dimarah dibilang awam. Iya. Biar tahu sedikit-sedikit. Ya, anak kan nggak tiap saat seperti ini. Atau setiap saat. Iya, seperti ini. Jadi tidak tahu. Jadi nggak usah bicara lah. Nyium baunya dia belum keciuman. Iya. Kalau orang yang ngerti khilaf, nyiumnya saja itu nggak kecium. Artinya nggak sampai bau fikih itu. Fikih itu yang namanya fikih ya harus seperti ini. Ya ini ada pendapat seperti ini, ada pendapat seperti ini. Jangan tahu gongnya terus. Ya. Nah, nanti dibilang awam terus. Nanti marah dibilang awam. Enak aja kita nih Ustaz nih. Kurang apa jenggot anak sudah lah. Ya. Masa dibilang awam.
Ya terus gimana? Ya, nyambung sampai sini. Iya. Nyambung? Iya. Nyambung? Iya. Tapi sama jumhur dijawab. Iya. Dijawab lagi sama jumhur. Iya. Banyak kerjaan di jumhur. Dijawab lagi sama jumhur. Tapi jawabannya telak. Membuat kleper, sudah nggak bisa jawab. Dia sama jumhur. Kenapa Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laisa junah di sini? Ada alasannya. Ya, kenapa? Karena Safa dan Marwah itu tempat-tempat dilakukan adat-adat jahiliyah zaman itu. Jadi sahabat ini ragu-ragu untuk tawaf, untuk sa'i itu ragu-ragu. Iya, ragu-ragu untuk sa'i. Karena boleh nggak ya? Sa'i ini kan dulu waktu kita masih jahiliyah, waktu masih musyrik, ini tempat dilakukannya adat-adat jahiliyah di situ. Sehingga ragu-ragu mereka. Ah, paham nggak? Nyambung. Jadi bukan masalahnya itu penafian haraj, masalah kaitannya itu wajib atau tidak wajib, bukan. Tapi menepis keyakinan sebagian sahabat yang haraj, yang merasa berdosa kalau tawaf antara Safa dan Marwah, sa'i di Safa dan Marwah. Itu, ya, Anda bisa lihat tafsirnya kalau tidak percaya. Ya, bisa lihat tafsirnya seperti itu. Ya, maka diturunkan ayat seperti ini supaya hilang. Wah, kalau Allah sudah turunkan, sudah. Ya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kami. Ya. Tapi satu lagi. Ya, yang mewajibkan. Tapi kan wajib buktinya sa'i dan Safa dan Marwah. Iya, wajib. Dari keterangan yang lain. Ya, dari keterangan yang lain, bukan semata-mata dari ayat ini. Iya. Dari keterangan-keterangan yang lain. Dalilnya banyak yang menunjukkan bahwasanya ini rukun. Sa'i, banyak perintah-perintah dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya ini rukun. Ya. Ini adalah rukun. Ya. Rukun daripada rukun-rukun haji ataupun umrah. Ya. Nah, itu. Jadi penting dalam memahami ayat itu tahu asbabul nuzul. Ya, salah satu kunci dalam memahami tafsir Al-Quran itu ngerti asbabun nuzulnya seperti apa. Karena sebagian ayat itu adalah latar belakang. Kenapa turun ayat ini? Kenapa turun ayat itu? Memang ada sebagian ayat yang tidak ada asbabun nuzul. Tapi banyak sebagian ayat, khususnya masalah ahkam, itu yang kaitannya ada backgroundnya. Ada kejadian seperti ini, turun ayat. Ada kejadian seperti ini, turun ayat. Ya. Artinya secara dalil, secara pendalilan memang memberatkan bahwasanya pendapat jumhur yang mengatakan itu mustahab. Ya. Bi anna al-asal ijma' wal qasru innama yakunu min syai'in atwal minhu. Wa bi hadits Aisyah, hadis ini dhaif ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fi safar wa yutim wa yuftir wa yasum. Dhaif hadis ini tidak sahih ini. Ya, kita insaf. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengqasar di safar, pernah menyempurnakan salatnya, pernah berbuka, pernah berpuasa. Adapun keterangan pernah menyempurnakan sholatnya ini tidak benar, mungkar hadis ini. Ya. Kita insaf. Ini walaupun kita merojikan pendapat jumhur ya, baik ya baik, mungkar hadisnya, diingkari oleh a'immah. Ya. Waqad ujiba, kalau benar ya pasti selesai permasalahan. Waqad ujiba anna al-jumhur bi anna al-ayat waradat fi qasr as-sifah fi salatil khauf. Ya. Maksudnya qasr sifah di salatul khauf. Pendapat jumhur itu bahwasanya ayat yang tadi itu tentang qasr sifah di salatul khauf. Jadi maksudnya qasr sifah itu apa? Ya yang tadinya mestinya ketika di khabar, ketika mukim bacaannya surat maghribnya misalnya bacanya Al-A'raf. Kan lumayan juga itu, hampir 1 juz.
Iya. Tapi janganlah dibuat di safar. Iya. Jangan dibuat di safar itu. Rasulullah kan di safar itu ringan-ringan terus. Nah, ini namanya qasar sifah. Artinya dikurangi sifatnya. Yang tadinya sujudnya panjang ketika hadar, iya dikurangi, mau ya dikurangi, jangan kenemenan. Iya. Satu sujud 15 menit misalnya. Iya kan? Atau satu kali berdiri 20 menit untuk baca surat Al-A'raf aja. Ya, Rasulullah pernah dalam surat Maghrib Al-A'raf dibagi dua, lumayan itu. Iya, kejang-kejang juga bisa. Iya, pernah juga surat At-Tur. Iya, kan lama juga itu. Ya, walaupun memang yang keseringannya Rasulullah SAW itu baca kisar mufassal. Ya, baca keseringannya Rasulullah SAW di surat Maghrib itu apa? Ayat-ayat yang pendek, ayat-ayat yang surat-surat yang pendek, ringan. Ya, itu maksudnya. Jadi dijawab ini jawaban sebagian ulama terhadap pendapat jumhur yang tentang laisa alaikum junan an taqsuru minas salati in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru. Iya. Walaupun zahirnya kosornya itu kosor apa? Kosor adat. Zahirnya. Al-asal kosor itu kosor adat. Hukum asalnya. Ya. Yang namanya istilahnya syariat ya kosor adat. Ya. Makanya banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya itu kosor itu kosor adat semua. Ya. Adapun hadis yang Rasulullah SAW pernah menyempurnakan sholatnya ini diingkari oleh a'immah. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga. Ya. Nah, dikatakan oleh Syekh Bassam hanya saja terlepas dari khilaf perbedaan pendapat di antara ulama, al-aula ini tetap yang afdal tetap saja bagi orang yang sabar ya jangan tidak kosor ya kecuali kalau ikut di belakang makmum yang di belakang imam yang mukim. Kalau imamnya mukim jangan kosor. Ya. Salah total itu kalau ada orang yang di belakang imam mukim, dia safar 4 rakaat atau sengaja dibuat lihat dulu imamnya biarkan dulu sudah 1 rakaat, 2 rakaat, rakaat ketiga baru dia masuk. Salah total itu. Iya. Innama ju'ilal imam yu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Iya. Ditanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kenapa orang yang safar salat di belakang imam yang muqim itu menyempurnakan salat. Tapi kok kalau dia jadi imam musafir jadi imam tapi makmumnya disuruh menyempurnakan yang muqimnya, kenapa nggak disuruh ikuti imamnya juga? Gampang aja Ibnu Abbas jawab, tilkal sunnah. Kenapa ente bingung-bingung? Ya sunnah seperti itu. Terus mau ngomong apa lagi? Iya, syariat Allah seperti itu. Mau diakal-akalin seperti apa? Nyambung nggak? Nyambung ya? Paham? Jadi ada yang bingung. Kenapa ya? Ketika seorang musafir, atau jadi imam dia. Musafir jadi imam, sholatnya yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Makmumnya yang muqim, orang tempatan, itu sholatnya ikuti imamnya atau sempurnakan 4 rakaat? Sempurnakan. Iya kan? Tapi kok ketika imamnya imamnya itu orang tempatan, ya, yang makmumnya ini orang musafir, ya, ketika dia masbuk misalnya sudah rakaat yang keempat, ya, dia harus sempurnakan 4 rakaat ikuti imamnya. Kok seperti itu? Faktanya ditanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nggak mau mikir. Oh itu karena
Enggak. Satu aja. Selesai permasalahannya. Kenapa? Ya ngapain nanti bingung-bingung sunnahnya seperti itu? Tilka sunnah. Ya itu sunnahnya. Ya, ya diam sudah. Nggak usah dikotak-katik lagi, sudah sunnah seperti itu. Ya syariat seperti itu. Tanyanya sama Allah, tanyanya. Ya karena Allah yang mensyariatkannya. Bingung-bingung tanya Allah SWT. Kenapa Allah seperti itu? Ya itu syariat Allah SWT kok mau dia ditanya-tanya lagi. Iya kan? Paham? Ya itu seperti itu. Jadi salah total kalau ada sebagian orang yang jadi apa namanya, karena dia musafir, sholat di belakang imam yang mukim, dia pilih-pilih. Ya. Pokoknya dari awal atau dari akhir tetap dia sholat sempurna seperti imam. Ya, walaupun dia jumpai imamnya sudah rakaat yang ketiga, jangan imam salam ikut salam juga. Ya, salam juga dia. Salah itu. Salah. Tapi hendaklah dia berdiri karena dia masbuk. Ya, berdiri dan sempurnakan. Ya sunnahnya seperti itu, mau diapain? Paham? Iya. Maka yang afdal kata Syekh bagi musafir untuk tidak meninggalkan qashar. Ya, kalau dia sholat sendirian, bukan sholat di belakang imam yang muqim. Karena mencontoh Rasulullah SAW wa khurujan minal khilaf. Iya. Dan sebagai selamat karena ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ini kalau ada yang orang yang belum mantap, ya. Ya. Waliannahu afdal inda amatul ulama, ya. Sepakat semua ulama mengatakan qashar. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat bahwasanya qashar itu paling afdal. Ya. Yang mengatakan wajib atau mengatakan sunnah. Itu jelas yang paling afdal. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Ikhtiyarat itu memakruhkan kalau itmam. Boleh menyempurnakan tapi makruh. Itu saja. Ya. Ya. Ada sebagian riwayat Imam Ahmad, tapi riwayat yang tidak masyhur, dia tawakuf dalam permasalahan sahihnya salat orang yang mutim. Tapi ini riwayat yang tidak masyhur. Riwayat yang masyhur dia mengatakan sunnah saja. Ya, sunnah saja salat qashar itu. Ya, yang afdal itu. Ya. Sip. Ilahuna. Ya. Wabillahi taufiq. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tanya seputar masalah qashar. Safar. Live. Iya. Capek baca-baca tulisan. Afdal. Iya. Tidak. Afdal. Iya. Makruh. Yang pendapat yang tengah-tengah, yang tengah-tengah seperti yang dirojikan Syekhul Islam, boleh menyempurnakan, tapi makruh. Yang afdal tetap mengqashar. Ya. Kecuali kalau sholat di belakang imam yang muqim. Ya. Tamam. Ikut pendapat siapa? Nggak ada ulama yang itu. Kalau Ibnu Abbas mengatakan sunnahnya seperti itu. Jangan buat sunnah-sunnah sendirilah. Ya. Ya. Dia sempurnakan satu lagi. Hah? Allah alam. Tapi jelas yang di jalan diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi. Ya, jangan buat sendiri-sendiri. Ikut aja apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Makanya
Dia nggak tahu, anak juga nggak tahu. Ya, tanya dulu sama Allah SWT nanti. Iya, syaratnya seperti itu. Iya. Tilka sunnah, artinya sunnah di sini itulah yang disarankan Rasulullah SAW. Bukan sunnah menurut istilah usuliyin. Kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Bukan. Maksudnya sunnah di sini seperti alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnahku. Gimana sih Rasulullah? Sunnah kan cuman kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi Rasulullah mewajibkan. Nah ini kan kontradiktif. Kok mewajibkan sunnah? Nah ini karena kita nggak paham. Jadi maksudnya sunnah dari istilah Rasulullah dan para sahabatnya. Sunnah itu apa namanya? Sunnah itu apa? Tariqah. Jalannya Rasulullah SAW. Jalannya Rasulullah SAW ada perkara yang wajib. Ada yang perkara yang yang mustahab atau sunnah menurut istilah ulama. Ini istilah yang belakangan. Sunnah yang maksudnya istilah fuqaha. Ada yang lain? Itu sudah lalu, minggu lalu. Ya, kesimpulannya tidak ada batasannya. Selama dia musafir, atau misalnya dia sopir Jakarta Surabaya, ya selama itu dia musafir. Nggak ada keterangannya, nggak ada dalilnya mengatakan kecuali orang yang terus menerus, ya terus menerus safar ya, terus menerus dia dapat rukhsah. Ya makanya tadi kan dibilang tidak ada batasannya. Selama orang tidak meniatkan tinggal di situ. Kalau dia, misalnya dia sudah meniatkan untuk tinggal di Jakarta, mungkin di Jakarta, kemudian dia keluar kota, ke Kalimantan, ke Sulawesi, mau sebulan, mau 2 bulan, mau dia balik lagi, tetap dia dihukumi sebagai musafir. Apa musafir? Secara bahasa apa musafir? Iya, itulah dia namanya. Iya, musafir. Makanya Ibnu Umar itu ke Azerbaijan 6 bulan mengqashar sholat. Ya. 6 bulan mengqashar sholat. Loh, maksudnya itu kalau dia ragu-ragu. Ada ulama mengatakan itu ragu-ragu. Ya. Jadi kalau orang yang besok mau balik enggak ya? Besoknya datang besok ragu-ragu lagi. Hari ini besok mau balik apa enggak? Paham? Ada sebagian ulama yang mentawil seperti itu. Tapi itu takwil yang marjuh. Takwil yang barid. Tahu yang barid. Anyep. Takwil yang anyep, dingin. Kenapa dingin? Karena apa? Kenapa Ibnu Umar mengqashar di situ? Bukan karena keraguan-raguan. Karena terhalang salju. Iya. Yang namanya salju ya berbulan-bulan. Masa Ibnu Umar bego banget gitu? Artinya jangan-jangan mudah-mudahan barangkali besok saljunya cair. Iya nggak bisa, yang namanya salju itu ikut apa? Ikut musim. Ya kita aja tahu, masa Ibnu Umar nggak tahu. Ya artinya nggak perlu ragu-ragu, dia sudah mantap. Ini paling cairnya sekian bulan. Ya sudah mantap dia. Artinya nggak usah ditawil-tawil yang barit gitu. Anyep jadi rasanya. Iya. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal? Sangat masuk akal sekali. Iya kan? Anas 3 tahun di Basrah. Anas bin Malik. Anas itu kalau nggak salah sahabat juga itu. Iya. Iya. Baik. Banyak sahabat-sahabat yang lain juga seperti itu. Tapi bukan berarti kita jangan ke masjid. Enggak, ke masjid. Iya. Ke masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Ya, tetap itu. Ya, tapi kalau sekiranya mungkin kita sholat di rumah atau gimana, ya 2 rakaat. Ya, atau mungkin misalnya kita telat berjamaah, ya 2 rakaat. Ya. Atau kalau kita pingin nggak puasa, ya boleh. Artinya nanti dikodok kalau setelah Ramadan dapat rukhsah. Ya. Kecuali kalau sudah azam, ya udah mau pindah antum. Pindah misalnya di kota lain. Sudah azam mau pindah juga ya sudah. Dari awal antum datang itu sudah sempurnakan, sudah nggak ada rukhsah untuk seperti itu. Ya, rukhsah untuk safar itu tidak dapat kalau sudah niat untuk pindah. Ya, tapi belum niat kan? Masih mau balik lagi ke Jakarta gitu.
Ya udah, itu namanya musafir. Tamam. Ya. Batasan tahu maksudnya? Ada selama dia musafir. Ayat maksudnya apa? Yang tadi yang Anda sebutkan. Tidak ada batasannya. Antum tanya batasan apanya? Batasan waktu? Ya. Tidak ada batasannya. Selama dia dikatakan safar, selama itu juga dia disyariatkan untuk mengambil rukhsah. Tidak ada batasannya. Iya. Selama dia dikategorikan safar. Orang safar itu apa? Orang safar itu orang yang keluar daerahnya. Iya. Entah karena urusan pekerjaan, urusan perdagangan, urusan jihad, urusan haji. Yang penting dia keluar daerahnya. Dan memang keseringannya orang yang namanya safar itu pakai ohda. Pakai persiapan. Iya. Perbekalan. Iya. Kalau makanya orang-orang Mekah, dari Mekah ke Mina, ketika di zaman Rasulullah SAW, itu tahu dia yang namanya dari Mekah nanti lari ke Arafah. Dari Arafah nginep di Muzdalifah. Ya. Artinya nginep sehari 2 hari. Ini ya bawa perbekalan, bawa tenda, bawa apa. Ya, makanya di sini pendapat yang benar dari ulama rahimahullah taala penduduk Mekah pun ketika dia ke Mina dan melanjutkan rukun-rukun haji itu tetap safar namanya. Walaupun cuma berapa menit saja itu. 6 kilo atau berapa kilo. Artinya bukan itu, paham? Karena dia sudah jadi saya sudah nukilkan pendapat perkataan Syekhul Islam. Jadi hampir semua ulama setelah Syekhul Islam, hampir semua itu mengatakan uruf. Artinya uruf itu apa? Artinya apa yang dikatakan dia itu safar, maka dia safar. Itu namanya. Tidak ada ketentuan secara khusus dari syariat. Nah, Syekhul Islam mengatakan wa qad yakunu ar-rajul yamshi al-mil aw milain. Ya. Ya. Wa yu'addu safaran. Ya. Wa qad yamshi aktsar min dzalik wa la yu'addu safaran. Ya. Bisa jadi seseorang itu pergi keluar kampungnya 1 mil atau 2 mil. 1 mil atau 2 mil 3-4 kilo saja. Iya. Kemudian bisa dianggap safar. Ya. Ya. Tapi ada lagi orang yang pergi lebih daripada itu. 20 kilo, 30 kilo. Warji min yaumi, kembali pada hari itu juga. Pergi pada hari itu juga, maka enggak dianggap safar. Artinya apa? Tidak kembali kepada jarak. Bukan kepada jarak. Iya. Sama sekali bukan kepada jarak. Tapi ada yang patokannya yang jelas-jelas. Ya. Sepakat para ulama. Ya. Yang jelas-jelas. Itu kalau sudah lewat 80 itu sepakat sudah. Ya. Mau balik hari itu juga. Mau pergi misalnya dari sini ke Jogja berapa tuh? Sudah berapa ratus kilo sudah. Ya pergi pagi naik pesawat jam 8 sampai Jogja jam 9. Ada urusan sebentar, 1 jam, jam 10, jam 11 sampai lagi. Ya ini sepakat para ulama itu safar. Jadi kesimpulannya safar itu ada 2 macam. Ada safar yang karena jarak, ada safar yang karena waktu. Ya. Kalau safar yang karena jarak, sepakat para ulama kalau sudah lewat 80 kilo itu sudah dikatakan safar. Walaupun balik itu hari itu juga. Walaupun balik pada hari itu juga. Artinya ini yang disimpulkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, safar bisa karena jarak yang jauh. Ya. Yang jenis yang kedua safar, ya. Jaraknya dekat. Misalnya ke Bogor dekat kan cuma 40 kilo. Ya. Jaraknya dekat tapi nginep sehari atau 2 hari bawa perbekalan, itu safar. Iya. Karena Rasulullah bersabda, "As-safaru qit'atun min al-'adzab." Safar itu sebagian daripada azab. Artinya apa? Suatu perkara yang memberatkan cenderung. Ya, kalau agak jauh, ini akan memberatkan. Atau karena waktu yang lama. Ini kesimpulannya 2 ini. Ya. Ya. Satu lagi.
Aliran baru lagi nih. Ya aliran baru lagi nanti dikira. Iya. Iya. Iya, seperti yang tadi kalau pendapat jumhur ulama boleh aja. Iya. Iya, pendapat jumhur ulama boleh aja. Apalagi sampai dikhawatirkan misalnya, ini pendapat jumhur ya. Apalagi sampai dikhawatirkan misalnya fitnah atau lain sebagainya. Iya. Tamam. Iya. Apa lagi? Terlanjur antum sudah terlanjur menunjuk dari anak, kesian. Apakah Rasulullah melakukan sholat sunnah ketika safar? Ya. Pertanyaan yang mujmal patut dirinci. Rinciannya, ada yang Rasulullah lakukan, ada yang Rasulullah tidak lakukan. Iya kan? Ini jawabannya. Apa yang sekarang pertanyaan lagi kan berarti? Sunnah apa yang Rasulullah lakukan? Ya, sunnah witir. Ya. Sunnah sebelum subuh. Sholatul lail, sholat malam juga. Ya. Qiyamul lail. Bisa juga sholat duha. Ya. Bisa sholat lainnya, sholat sunnah boleh. Nah, ini belum selesai anak ngomongnya. Ya. Nah, itu yang boleh dilakukan. Adapun sholat artinya yang masih disyariatkan. Ya. Adapun yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu rawatib. Ya, sunnah rawatib yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kecuali sebelum subuh saja. Sunnah rawatib itu sunnah yang mengiringi sholat fardu, sholat wajib. Adapun sunnah-sunnah yang lainnya tetap disyariatkan. Tamam. Jelas. Ya. Sudah ya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.